Halo semuanya, perkenalkan nama aku Firda Syakira dari Universitas Bakri, jurusan akuntansi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah akuntansi menengah pertama dengan tugasnya yaitu membuat suatu perusahaan fiktif dan membuat siklus laporan keuangannya. Jadi di sini saya memilih perusahaan Nails Made Store, di mana toko ini itu menjual keperluan untuk nail art. Misalkan contohnya ada press on nails, terus gel polish, terus nail sticker and nail tools kitnya. Nah, di sini saya menggunakan sistem pencatatan perpetual dengan metode FIFO untuk inventorinya. Proyek ini juga mencakup seluruh siklus akuntansi, mulai dari jurnal umum, terus laporan keuangan, kemudian jurnal penutup serta worksheet. Nah, di sini ada company profile dari perusahaan yang saya buat, yaitu Nails Made Store. Dimana di sini tipe dari bisnis saya yaitu merchandise company, dengan ownernya saya sendiri dengan bernama Firda Syakira, dan toko saya berada di Bekasi dengan menggunakan sistem inventorinya itu perpetual dan metodenya itu FIFO atau first in first out. Terus accounting periodnya itu saya membuat setiap periodenya itu 1 bulan, dimana untuk kali ini saya mendirikannya di bulan Oktober 2024 dengan modal awalnya itu jadi modalnya ada gabungan dengan modal awalnya. Modal saya itu ada 40 juta, kemudian saya pinjam juga ke bank sebesar 35 juta dengan bunganya 12% per tahun. Kemudian di sini ada chart of account. Di sini saya menggunakan penomoran 4 digit, dimana untuk aset ini dengan angka 1000-an, 2000-an itu liabilities, 3000-an itu equity, 4000-an itu revenue, kemudian 5000-an ini COGS dan expense. Selanjutnya kita masuk ke daftar transaksi. Nah, di sini adalah transaksi yang terjadi pada bulan Oktober 2024. Di sini totalnya ada 26 transaksi yang mencakup pembelian dan penjualan barang dagang baik secara tunai maupun kredit. Saya juga menambahkan beberapa akun-akun atau transaksi yang agak berbeda dari biasanya supaya lebih variatif dan tidak monoton. Contohnya ada di tanggal 17. Ini contohnya di tanggal 17 ini. Di sini ada pelanggan yang membayar menggunakan notes receivable dengan bunganya itu 10% selama 60 hari. Kemudian ada juga di tanggal 20 dan 21. Di sini itu saya menjual sebagian peralatan toko yang ternyata nih kelebihan beli nggak kepake, akhirnya muncullah gain on sale of asset. Dan di tanggal 21-nya ini saya menyewakan sebagian ruang yang ada di display toko di brand partnernya ini, sehingga muncullah rent revenue. Ini saya tambahkan supaya laporan keuangannya ini tidak monoton dan menunjukkan bahwa pendapatan itu enggak hanya dari penjualan utama saja. Kemudian kita masuk ke general journal. Kita masuk ke general journal atau jurnal umum J1. Di sini semua transaksi yang ada di list tadi saya posting ke general journal. Terus saya menggunakan sistem perpetual. Jadi setiap kali ada penjualan, saya mencatat 2 jurnal sekaligus. Yang pertama saya mengakui pendapatan penjualan, yang kedua untuk mencatat COGS-nya. Contohnya ada di tanggal 10 Oktober. Di sini 10 Oktober ini dimana saya menjual press on nails secara tunai, kemudian saya mencatat jurnalnya
secara kan saya menerima cash dan saya juga mendapatkan revenue. Jadi sales bertambah itu di debit, kemudian cash bertambah itu di debit, sales revenue bertambah itu di kredit. Kemudian untuk mencatat COGS-nya di debit dan merchandise inventory-nya di kredit. Terus di sini total dari debit dan kredit general journal-nya itu sebesar 146.280.000 dan balance. Kemudian kita masuk ke ledger. Di sini general ledger, di mana akun-akun yang udah diposting ke general umum diposting ke general ledger. Di general ledger ini itu setiap akun ini punya tabelnya masing-masing. Jadi kita pisahkan di setiap akunnya. Nah, di setiap tabel ini mempunyai nama akun, nomor akun, terus ada tanggal transaksi, explanation itu biasanya isinya penjelasan, kemudian ada ref ini jurnal yang diposting nih di J1, J2 atau J3, kemudian debit kredit dan balance. Nah, di sini baru ada paling bawah ada ending balance-nya. Nah, contohnya ini misalkan kayak ada ini yang di cash-nya ya. Jadi di cash-nya ini ada saldo di ending balance-nya itu di 46.981.500. Ini yang baru kita update, baru kita tulis di general journal yang tadi. Di sini ada akun itu ada cash, account receivable, not receivable dan lain-lainnya. Jadi semua akun yang ada di chart of account itu yang pertama tadi di company profile semuanya dicatat di sini satu-satu gitu. Terus kita lanjut ke inventory card, dimana di sini itu karena perusahaan saya menggunakan metode FIFO, saya juga membuat kartu persediaan untuk setiap produknya biar menunjukkan pergerakan stok yang masuk dan keluar juga beserta harga pokoknya agar lebih terstruktur. Nah, di sini saya nunjukin contoh dari produk pertama ini. Yang menarik ada di press on nail sets, di mana saya membeli dengan dua harga yang berbeda. Yang pembelian pertamanya itu 15.000, kemudian pembelian keduanya itu 16.000. Di sini mengalami kayak kenaikan karena dari suppliernya itu naik. Jadi sini kan terlihat jelas nih sistem dari FIFO tersendiri, gimana cara barang yang lebih masuk terlebih dahulu itulah yang keluar terlebih dahulu. Seperti itu. Di sini tinggal dihitung aja semua tentang penjualan, terkait inventory. Di sini ada 5 produk. Di sini saya menjual 5 produk. Ada press on nail set, gel polish, nail art sticker, nail tools kit, dan UV atau LED nail slam. Nah, di sini akhirnya semuanya ditotal, ending semua produk ini ditotal dan hasilnya 5.025.000. Itu sesuai hasil balance dengan yang ada di merchandise inventory di bagian ledger. Harus balance ya, harus sama guys. Terus kita masuk ke trial balance. Oke. Di sini setelah semua transaksi diposting ke ledger, barulah saya menyusun ke trial balance atau neraca saldo. Nah, sebelum penyesuaian ini totalnya ini udah balance ya, di antara debit dan kredit ada di 96.495.000. Di sini semua akun yang sudah diposting di ledger dipindahin ke trial balance tersebut. Tinggal nominal debit kreditnya ini disesuaikan yang ada di ledger, di ending balance di ledger. Kemudian kita lanjut ke adjusting entry atau J2. Ini itu jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada 8 adjusted data. 8 adjusted. Yang pertama itu ada
sewa dibayar di muka untuk 6 bulan telah terpakai selama 1 bulan. Perlengkapan toko yang masih tersisa ada 700.000. Asuransi dibayar di muka untuk 3 bulan telah terpakai selama 1 bulan. Peralatan toko disusunkan menggunakan metode straight line dengan umur ekonomisnya itu 5 tahun tanpa nilai residual value, tanpa nilai residual. Terus gaji karyawan untuk beberapa hari terakhir bulan Oktober ini belum dibayar sebesar 300.000. Terus bunga pinjaman bank yang masih harus dibayar ini belum jatuh tempo untuk di bulan Oktober, karena kan tadi pembayaran itu tiap 1 tahun sekali, bukan per bulan. Nah, terus ada bunga atas not receivable dari Beauty Corner yang udah menjadi hak pengusaha namun belum diterima kasnya. Kemudian ada perusahaan yang menerima 500.000 dari pelanggan sebagai uang muka pesanan custom nail set yang baru akan dikirim di bulan November, aka berarti kita udah dibayar tapi kita belum bekerja gitu. Kemudian akhirnya kita adjusting, kita masukin ke jurnal, yaitu ada seperti ini ya. Nah, setelah semuanya penyesuaian ini diposting, saya menyusun ulang trial balance atau adjusting trial balance. Tapi sebelum itu di sini ada perincian tentang depreciation expense yang ada di adjusting entry. Dimana ini saya menghitung nilai depresiasi dari 1 bulan ini. Pertama itu ada cost setelah equipmentnya terjual di 20 Oktober itu ada di 5.870.000. Terus ada, karena tadi keterangannya tidak ada residual value dengan use life-nya itu 5 tahun. Kemudian ada tanggal equipment yang siap dipakainya itu ada di tanggal 3 Oktober 2024. Dan kemudian akhir periode akuntansinya kan karena saya mengambil periodenya itu sebulan, jadi berakhirnya di Oktober 31 2024. Di sini ada perhitungannya, kemudian ada tabel depreciation-nya, terus juga ada journal entry-nya, yaitu depreciation expense pada equipment, depreciation accumulated depreciation equipment. Nah, selanjutnya kita masuk ke adjusting trial balance, dimana semua penyesuaian yang udah diposting di adjusting entries ini saya menyusun ulang lagi ke trial balance menjadi adjusted trial balance. Di sini dengan angka balance-nya itu dengan debit kreditnya itu ada di 97.754.500 rupiah. Kemudian kita lanjut ke income statement, laporan keuangan. Ini yang pertama ada income statement yaitu berikutnya kita menyusun 3 laporan keuangan, yaitu yang pertama income statement atau biasa disebut laporan laba rugi dengan formatnya itu multiple step, dengan penjualan bersih yang saya dapat itu adalah sejumlah 15.561.500. Di sini ada di net sales revenue ini, jumlah ini. Terus kemudian dikurangi dengan COGS-nya itu 6.025.000 dengan totalnya jadi 9.536.500 rupiah. Terus setelah dikurangi dengan beban operational expense, akhirnya ada di angka
458.667. Kemudian ada other income and expense-nya juga, ditambah dengan other income and expense ini ada 890.334. Kemudian dikurangi dengan interest expense, dan totalnya ini jadi total net income-nya itu jadi 540.334 rupiah. Terus laporan keduanya ini ada owner equity statement for the month ended Oktober 31, 2024. Di sini ada menunjukkan, di sini tuh laporan ini tuh menunjukkan perubahan modal saya selama bulan Oktober. Nah, modal awal saya itu kan ada 40 juta. Modal awal saya itu ada 40 juta ditambah dengan net income yang saya dapatkan itu ada 540.334.000. Kemudian dikurangi lagi dengan pengambilan pribadi saya itu ada 1 juta dan menghasilkan modal akhirnya itu sebesar 39.540.334 rupiah. Kemudian di sini ada laporan terakhir, itu ada statement of financial position, di mana atau bisa disebut ini tuh sebagai posisi keuangan perusahaan. Total aset saya itu ada sebesar 80.890.334 rupiah. Kemudian di sini sama persis dengan total liability dan liability ditambah equity-nya. Jadi laporan ini sudah balance. Dan ini juga saya susun berdasarkan liquid, di mana yang sering terjadi transaksi itu ada di paling bawah. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke closing entries. Closing entries ini setelah laporan keuangan selesai, saya membuat jurnal penutup atau J3 untuk menutup semua akun-akun nominal seperti revenue dan expense ke account income summary. Lalu menutup income summary dengan owner drawing ke owner capital. Nah, di sini semua akun revenue, semua akun expense itu ditutup dengan akun income summary. Income summary untuk menutup account owner capital kita pakai income summary, untuk menutup account owner drawing kita tutup dengan owner capital. Dengan balance-nya itu totalnya ada di 33.613.334 rupiah. Kemudian kita masuk ke post closing trial balance, di mana semua akun yang udah kita tutup tadi itu kita masukin akun-akun sisa yang belum ditutup itu ke post closing trial balance. Di sini sisa cuman ALE itu aset, liability, dan equity. Cuman sisa tinggal akun-akun yang ALE. Terus di sini yang terakhir itu ada worksheet. Worksheet itu dimana semua jurnal, semua transaksi, semua laporan itu dijadiin satu dalam suatu tabel. Di sini ada nama-nama account-nya, terus ada trial balance, adjusting trial balance, income statement, dan statement of financial position. Angka-angka yang udah tadi kita catat, kita posting ke jurnal-jurnal, kita pindahin ke worksheet, di mana worksheet ini kan lebih ringkas, jadi kita bisa melihat secara ringkasnya dan tidak panjang, jadi udah ada di satu tabel diringkas. Kemudian ini subtotalnya semuanya balance. Kemudian kita mendapatkan net income, di mana net income-nya ini 540.334 rupiah. Kenapa net income? Karena jumlah revenue dengan
jumlah revenue-nya ini lebih besar daripada expense. Jadilah namanya net income. Jadi itu adalah seluruh siklus akuntansi yang saya buat untuk Niels Mestor, perusahaan yang saya pilih, yang saya dirikan, perusahaan fiktif ini. Mulai dari transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, sampai jurnal penutup. Melalui proyek ini saya belajar bagaimana setiap tahap dalam siklus akuntansi itu saling berhubungan, dan satu kesalahan kecil di awal itu akan berdampak ke transaksi selanjutnya dan akan salah. Terima kasih sudah menonton presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.